Kamu bangun pagi dengan perasaan yang sama lagi. Dadamu terasa berat, bukan karena lelah fisik, tapi karena pikiran yang tidak pernah berhenti. Uang, masa depan, ketakutan, semua bercampur jadi satu, seperti suara bising yang tidak bisa kamu matikan. Bahkan sebelum kamu benar-benar membuka mata, kamu sudah mulai menghitung berapa sisa uangmu, berapa kebutuhan bulan ini, dan berapa banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Kamu mencoba menenangkan diri, tapi semakin kamu mencoba berhenti berpikir, semakin keras suara itu di kepalamu. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa kamu selalu seperti ini? Hari-harimu berjalan seperti rutinitas tanpa warna. Kamu bekerja, melakukan apa yang harus dilakukan, tersenyum secukupnya agar terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, kamu sedang berperang. Setiap keputusan kecil terasa seperti pertaruhan besar. Mau beli sesuatu, kamu pikirkan berkali-kali. Mau istirahat, kamu merasa bersalah. Bahkan saat orang lain tertawa dan menikmati hidup, kamu justru sibuk menghitung kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di masa depan. Kamu melihat mereka seolah hidup tanpa beban, sementara kamu seperti membawa dunia di pundakmu sendiri. Kamu mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain. Temanmu sudah punya tabungan, ada yang sudah menikah, ada yang kariernya terlihat stabil. Kamu melihat semuanya dan bertanya dalam hati, kenapa aku masih di sini? Kamu merasa tertinggal. Setiap scroll media sosial seperti memperkuat perasaan itu. Orang-orang tampak baik-baik saja, bahkan bahagia. Dan kamu merasa seperti satu-satunya orang yang tidak tahu harus kemana. Malam hari adalah saat yang paling sulit. Ketika semuanya sunyi, pikiranmu justru semakin keras. Kamu berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dan mulai memikirkan semua kemungkinan buruk. Bagaimana kalau kamu kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau uangmu tidak cukup? Bagaimana kalau masa depanmu benar-benar gagal? Pikiran itu datang tanpa henti, satu demi satu, seperti gelombang yang terus menghantam. Kamu mencoba tidur, tapi otakmu menolak berhenti. Kamu lelah, tapi tidak bisa beristirahat. Dan perlahan, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menikmati hal-hal kecil. Kamu tidak lagi merasa tenang bahkan di saat yang seharusnya damai. Semua terasa seperti tekanan yang tidak pernah berhenti. Kamu mulai merasa bahwa hidup hanyalah tentang bertahan, bukan lagi tentang hidup itu sendiri. Kamu merasa gagal, meskipun sebenarnya kamu sudah berusaha. Kamu merasa miskin, bukan hanya secara finansial, tapi juga secara emosional. Seolah-olah kamu tidak punya cukup apapun. Cukup uang, cukup waktu, cukup kesempatan. Sampai suatu hari, kamu berada di titik di mana kamu benar-benar lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena pikiranmu sendiri. Kamu duduk sendirian, mungkin di kamar, mungkin di tempat yang sepi. Dan untuk pertama kalinya kamu berhenti. Bukan berhenti dari hidup, tapi berhenti dari semua suara di kepalamu. Kamu mulai bertanya, bukan tentang masa depan, tapi tentang dirimu sendiri. Kenapa kamu selalu takut? Kenapa kamu selalu merasa tidak cukup? Dan disitulah kamu mulai menyadari sesuatu. Selama ini kamu tidak benar-benar takut pada masa depan. Kamu takut karena kamu merasa tidak punya kendali. Kamu merasa bahwa hidup bisa runtuh kapan saja, dan kamu tidak siap menghadapinya. Kamu dibesarkan dengan pemikiran bahwa uang adalah keamanan, bahwa tanpa itu, kamu tidak berarti apa-apa. Mungkin kamu pernah melihat keluargamu kesulitan, mungkin kamu pernah merasakan bagaimana rasanya tidak punya cukup, dan sejak saat itu, kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak pernah berada di posisi itu lagi. Tapi tanpa kamu sadari, ketakutan itu justru mengendalikan hidupmu. Kamu tidak lagi hidup untuk hari ini. Kamu hidup untuk menghindari kemungkinan buruk di masa depan. Kamu terus berlari, terus berpikir, terus khawatir, seolah itu bisa membuatmu aman. Tapi kenyataannya, itu hanya membuatmu semakin lelah. Kamu mulai mengingat sesuatu yang sederhana, tapi sering kamu lupakan. Bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Kamu bisa bekerja keras, kamu bisa berusaha, tapi kamu tidak bisa memastikan masa depan sepenuhnya. Dan mungkin selama ini, kamu terlalu memaksa dirimu untuk mengontrol sesuatu yang memang tidak bisa dikontrol. Kamu mencoba memprediksi hidup, padahal hidup tidak pernah berjalan sesuai rencana sepenuhnya. Dan perlahan, kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kamu mulai menyadari bahwa overthinking bukanlah solusi, tapi hanya ilusi kendali. Kamu berpikir bahwa dengan memikirkan semua kemungkinan, kamu bisa siap menghadapi apapun. Tapi sebenarnya kamu hanya menciptakan ketakutan yang belum tentu terjadi. Kamu mulai belajar untuk berhenti sejenak. Bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu memberi dirimu ruang untuk bernafas. Kamu mulai fokus pada hal-hal kecil yang benar-benar ada di depanmu. Pekerjaan hari ini, makanan hari ini,
waktu yang kamu miliki sekarang, kamu mulai menerima bahwa hidup tidak harus perfect untuk bisa dijalani. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa sedikit lebih ringan. Bukan karena semua masalahmu hilang, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan pikiranmu menghancurkan dari dalam. Kamu mulai mengenali bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh jumlah uang yang kamu punya. Bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, bahwa merasa takut itu manusiawi, tapi membiarkan ketakutan itu mengendalikan hidupmu adalah pilihan. Dan mungkin selama ini, kamu hanya terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu menuntut dirimu untuk selalu siap, selalu kuat, selalu berhasil. Padahal kamu juga manusia, yang boleh lelah, boleh ragu, dan boleh tidak tahu. Kamu tidak harus punya semua jawaban hari ini. Kamu tidak harus memastikan masa depanmu sekarang juga. Yang perlu kamu lakukan adalah melangkah, satu hari pada satu waktu. Dan mungkin jika kamu terus overthinking tentang uang dan masa depan, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama hidup dalam ketakutan yang tidak pernah kamu sadari. Sekarang, kamu punya pilihan. Untuk terus hidup dalam pikiran yang sama, atau mulai belajar mempercayai bahwa kamu akan menemukan jalanmu meskipun perlahan. Dan mungkin itu sudah cukup.